Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Nugroho Hari Purnomo. Saya mendapatkan amanah untuk mengajar mata kuliah metode penelitian. Metode penelitian ini khususnya di bidang ilmu geografi. Mata kuliah ini diajarkan bagi mahasiswa S1 Pendidikan Geografi di semester 3. Mengapa semester 3 mahasiswa mendapatkan mata kuliah ini? Karena di semester 3 ini diharapkan mereka sudah memiliki dasar-dasar untuk melakukan sebuah penelitian. Nantinya pada semester 4, 5 ada beberapa mata kuliah yang menuntut melakukan sebuah penelitian-penelitian sederhana. Di sisi lain, nantinya di semester 7, 8 ini untuk persiapan pembuatan skripsi. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk membuat sebuah rencana penelitian ya, bagi mahasiswa, khususnya untuk keperluan pengembangan kreativitas, ya, aktivitas PKM, ya, dan aktivitas-aktivitas mungkin mengikuti lomba karya ilmiah dan sebagainya. Ya. Itu perlu adanya dasar metode penelitian. Oleh sebab itu, metode penelitian ini menjadi mata kuliah yang cukup diperlukan ya bagi untuk pengembangan logika, nalar dan sebagai ya. Logika nalar ini sebagai dasar untuk bekal untuk pengembangan sarjana. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada dua hal yang pokok ya. Yang pertama adalah mahasiswa nantinya mampu menganalisis ya, bagian-bagian laporan dari sebuah penelitian geografi. Ya. Jadi laporan penelitian geografi itu secara struktur tersusun apa saja. Ya. Dari latar belakang, permasalahan, ya, sampai nantinya di bagian akhir, ya, kesimpulan, saran, dan referensi. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian geografi. Ini menjadi produk dari mata kuliah ini adalah proposal penelitian geografi. Tentu proposal penelitian geografi yang sesuai dengan konsep dari ilmu geografi tersebut. Nah, dua hal ini nantinya akan menjadi bagian penting ya di dalam proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini. Namun demikian, ada juga satu tambahan ya dalam capaian pembelajaran ya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan apa yang menjadi ciri dari penelitian geografi. Pada prinsipnya sebenarnya pembelajaran ini mengenalkan metode penelitian secara umum ya, tapi nanti yang menjadi khas geografi tentang ruangan itu di mananya ya. Ini saya rasa perlu nanti dipahami ya oleh mahasiswa pendidikan geografi. Mari kita masuk ke materi. Pertama, kita menjawab pertanyaan ya, mengapa melakukan penelitian? Mengapa melakukan penelitian? Ini sebagai dasar mengapa kok mata kuliah ini menjadi dimunculkan ya metode penelitian ini. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita jawab ya. Yang pertama ya, menemukan pengetahuan baru. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan baru. Ya, jadi yang pertama ini menemukan, yang kedua ini sudah ada pengetahuan kemudian dikembangkan. Nah, ini menjadi dasar pokok ya di dalam mengapa masyarakat atau manusia itu melakukan penelitian ya. Ada sebuah teori ya, ini teori terkait dengan tesis, sintesis, antitesis ya. Apa itu tesis, sintesis, antitesis ya? Tesis itu kan sebuah pernyataan ya tentang teori ya yang sebetulnya sudah diuji secara ilmiah ya, yang sudah diakui ya oleh banyak ahli ya menjadi sebuah paradigma tertentu ya. Tapi kemudian ini dikembangkan lagi. Nah, pengembangan tadi dengan misalnya menggabungkan beberapa teori ya, kemudian diuji lagi secara ilmiah. Ini jelas sebuah proses sintesis ya. Sintesis tadi
akan menghasilkan sebuah antitesis ya. Antitesis itu sebenarnya sebuah teori yang bertentangan dengan tesis yang pertama tadi. Ya, berarti ini sebuah tesis baru. Jadi antitesis itu sebenarnya sebuah tesis baru. Nah, ini yang akhirnya menghasilkan sebuah temuan baru ya, atau hasil temuan pengembangan dari ilmu yang sudah ada. Ini apa namanya, sebuah siklus dari perkembangan ilmu. Jadi dari dulu sampai sekarang ya, ilmu berkembang itu karena ada proses ini. Ada proses tesis, ada proses sintesis, dan ada antitesisnya. Dan proses sintesis yang menghasilkan antitesis adalah proses yang dilakukan dalam penelitian. Nah, jadi ilmu yang saat ini ada tentu sudah merupakan ya pengembangan dari ilmu-ilmu yang sudah ada sejak dulu. Berikutnya ada penelitian juga untuk memecahkan masalah. Ya, jadi ada persoalan-persoalan ya. Kemudian yang harus memberikan jawaban suatu solusional yang apa yang harus dilakukan. Nah, ini dilakukan juga melakukan proses penelitian. Tapi pada prinsipnya ya, bahwa semua proses penelitian, baik itu penemuan pengetahuan baru, pengembangan pengetahuan baru maupun pemecahan masalah, itu sebenarnya mencari sebuah kebenaran. Kebenaran yang baru. Ya. Jadi memperbarui kebenaran terus. Ya. Supaya apa? Sesuai mengikuti faktanya. Ya. Faktanya seperti apa. Dan karena ini perkembangan apa namanya, kebutuhan, ya, perkembangan informasi dan sebagainya yang juga terus bertambah, maka kebenaran ini menjadi penting sekali. Nah, ini beberapa hal yang terkait mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Hakikat dari penelitian tadi adalah mencari kebenaran. Nah, coba ini saya tarik ke dalam persoalan kehidupan kita yang lebih nyata ya, bahwa sebenarnya bagaimana sebuah kebenaran itu mutlak untuk diperlukan ya, gitu ya. Kita lihat bahwa di era informasi saat ini ya, informasi dan pengetahuan itu sangat melimpah ya. Anda bisa rasakan melalui media sosial ya, media sosial apapun ya, bahwa tiap hari, tiap waktu, tiap jam, tiap menit selalu ada informasi-informasi yang baru yang selalu melimpah. Nah, kadang kita menerima informasi ini begitu cepatnya kita terima ya. Di sini diperlukan adanya proses selektif ya, yang seleksi bagaimana informasi itu benar atau tidak. Nah, ini yang diperlukan ya, karena kita tadi dalam rangka mencari kebenaran. Ya. Nah, proses seleksi ini ya, terhadap informasi itu diperlukan adanya sikap rasional dan objektif. Ya kan? Jadi informasi yang melimpah perlu diseleksi benar atau tidaknya ya. Kemudian proses seleksi ini diperlukan adanya sikap kita yang rasional dan objektif. Ini ada otak kita yang kemudian bekerja untuk melakukan proses seleksi. Nah, seleksi ini nanti ya, akan menghasilkan sebuah keputusan kebenaran informasi. Tentunya kalau kita sudah melakukan proses rasional dan objektif, tentu keputusan kebenaran informasi tadi adalah berdasarkan adanya logika. Nah, kalau sudah sebuah keputusan ya, informasi benar ya, atau benar atau buruk tadi ya, berdasarkan logika, nah, maka kita bisa memperoleh sebuah kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sebenarnya demikian ya proses di dalam bagaimana kajian ya atau penelitian lebih mendalam itu mencari kebenaran seperti ini. Tapi ini kita aplikasikan di dalam bentuk kehidupan sehari-hari yang nyata ya. Tapi kalau kemudian nanti dalam sebuah bentuk penelitian ya, itu tentu akan melakukan sebuah proses yang panjang. Ya. Nah, tapi sebenarnya ya tujuan utama dari kita belajar metodologi penelitian ya, sebenarnya kita mengasah otak kita ya, untuk bisa melakukan proses seleksi ya, informasi ya, secara rasional, secara objektif ya, dengan menggunakan logika. Ya. Itu yang menjadi pokok di dalam pembentukan karakter terkait dengan pemahaman penelitian. Mari kita lihat ya, bagaimana otak manusia berproses menerima informasi. Jadi ketika tadi ya Anda membaca dari media sosial tadi ya, kecenderungan otak itu seperti apa? Nah, ini otak ini akan cenderung dia menerima informasi tadi secara instan. Ya, jadi tanpa adanya check and recheck langsung instan saja.
terima dengan otak. Kemudian informasi diterima otak secara dangkal. Yang apa yang terinformasikan tadi, yaitu langsung diterima. Jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya lebih mendalam dari informasi tadi. Nah, inilah yang kemudian ya ketika kita mungkin ini hal-hal ini terkait dengan keyakinan dan sebagainya, kita cenderung segera bersikap emosi. Kita kalau sependapat ya oke, ini benar. Kalau ketika kurang sependapat, oh ini salah ini. Ini sikap emosi ya. Bagaimana menerima sebuah informasi yang kita terima dengan otak kita. Nah, ini yang harusnya ya segera untuk dilakukan perubahan. Otak merubah informasi yang cenderung instan, dangkal, dan emosi tadi, ini dirubah ke arah yang lebih bagus, yang lebih positif. Nah, di sini otak harus bekerja, ya, harus mengolah dan merubah. Ya. Bagaimana cara mengolah dan merubahnya? Ya, kecenderungan tadi, instan, dangkal, dan emosi tadi, ya, itu harus bisa didefinisikan dulu. Jadi informasi yang muncul, yang masuk, itu harus bisa didefinisikan. Sebenarnya informasi itu seperti apa? Ya. Ini yang pertama ya. Jadi mendefinisikan informasi dengan benar. Yang kedua, informasi tadi harus dipahami konteksnya. Sebenarnya informasi ini kita terima muncul itu dalam konteks seperti apa? Jadi tidak harus langsung kita terima adanya, tapi kita harus bisa mendefinisikan dengan benar dulu informasi tersebut, kemudian konteks informasinya apa. Nah, kalau otak ini bekerja, ya, mampu mendefinisikan dan memahami konteks, maka otak akan bergeser kepada sifat-sifat yang lebih mendalam, ya, lebih sistematis, ya, lebih perlahan. Itu. Jadi informasi yang kita terima setelah didefinisikan, dipahami konteksnya, maka kita akan memahami informasi tadi lebih mendalam, ya, lebih sistematis dan lebih perlahan. Ini jadi fungsi ya mencari kebenaran tadi, ya, mencari kebenaran tadi itu otak akan merubah informasi yang kita terima secara instan, dangkal, emosi, menjadi informasi yang lebih mendalam, sistematis, dan perlahan. Nah, sekarang bagaimana cara memperoleh dan menguji kebenaran? Nah, secara teoritis ya, ada 4 cara. Yang pertama adalah authoritarian, yang kedua adalah mistik, yang ketiga adalah logika rasional, yang keempat adalah ilmiah. Oke, authoritarian itu apa? Nah, ini mengacu ya pada seseorang ya, yang secara sosial dia dipandang memenuhi syarat. Ya, dia bisa jadi seorang pemimpin, bisa jadi seorang tokoh agama, ya, tokoh sosial, tokoh masyarakat apapun. Ya, ini menjadi referensi kita. Kebenaran tadi kita peroleh. Ini, tapi ini sifatnya memang individu. Jadi individu tadi punya track record atau punya kedudukan yang tinggi, itu kita anggap sebagai, kalau setiap ucapan dia pasti ada sebuah kebenaran. Nah, ini belum tentu juga sebenarnya ya. Kalau kita renungkan lebih dalam, ya, namanya manusia pasti punya kelemahan, ya, dan tentu ini belum tentu juga kebenaran itu apa yang diucapkan selalu benar. Kalau yang kedua adalah mistik. Ini mengacu pada sesuatu atau orang yang punya kapasitas supranatural. Nah, ini kebenaran ya yang kita dapatkan dari orang-orang yang punya kemampuan lebih. Jadi di atas kondisi manusia secara normal. Nah, kadang juga hal-hal mungkin tidak masuk akal. Ya. Tapi kalau dia ini punya otoritas ya sebagai dukun misalnya, ya, atau sebagai paranormal, sehingga apa yang dia ucapkan kita anggap itu sebuah kebenaran. Tapi kembali lagi ini bahwa dia mengacu kepada manusia ya. Manusia itu tentu punya kelemahan. Nah, yang pertama dan kedua ini ya, sekali lagi sebenarnya sebuah kebenaran yang belum tentu bisa teruji. Ya, karena ya ini ucapan-ucapan hanya sebatas ucapan-ucapan. Kemudian yang ketiga, logika rasional. Nah, ini otak kita mengandalkan ya
nalar logika formal kita bahwa sebuah informasi ini pasti ini benar karena seperti ini ya konteksnya tadi ya kita berbicara tentang konteks maupun definisinya ya. Tapi itu tetap masih menimbulkan juga ya suatu tanda tanya benar apakah itu sebuah kebenaran atau tidak gitu ya. Nah, kebenaran yang tepat ya adalah kebenaran ilmiah ini yaitu melakukan pengamatan ya empirik ya, secara real ya. Kemudian dengan metode tertentu. Nah, metode inilah kebenaran ilmiah inilah ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena bisa dilakukan oleh setiap orang yang melakukan proses pengamatan empirik dan metode tertentu. Kalau yang authoritarian tadi, yang mistik, ya, itu kita hanya cukup mendengarkan, mengetahui dari orang lain, ya, kita tanpa bisa untuk membuktikan atau melihat secara empiriknya, ya. Dan kemudian kita mengkajinya dengan metode tertentu. Ya. Itu akan sulit kita lakukan. Ya. Kebenaran itu sulit kita temukan di situ. Ya. Demikian juga dengan logika rasional, hanya menggunakan logika saja, ya. Tanpa sebuah pengamatan, ya, tanpa sebuah metode yang nantinya bisa dikatakan sebagai valid, ya, reliable dan sebagainya. Ini. Nah, ini makanya di dalam penelitian itu tadi penelitian mencari kebenaran, kebenaran yang seperti apa yang dicari, cara memperolehnya seperti apa. Nah, yang paling tepat adalah kebenaran yang bisa diperoleh dan diuji melalui ilmiah ini, kegiatan ilmiah ini. Pengamatan empirik dan metode adalah sebuah kegiatan yang ilmiah. Nah, ini kebenaran yang harus kita kembangkan. Tentunya kebenaran ilmiah yang harus kita pilih, bukan kebenaran-kebenaran yang di atasnya. Nah, macam kebenaran nih bisa kita bagi menjadi dua. Ya. Pertama adalah kebenaran pengetahuan. Ya. Yang kedua adalah kebenaran pengetahuan ilmiah. Nah, tadi yang authoritarian, ya, kemudian yang mistik, logika rasional itu masuk ke dalam kebenaran pengetahuan. Sementara tadi cara mencari kebenaran secara ilmiah tadi, dia masuk kepada kebenaran pengetahuan ilmiah. Nah, apa yang membedakan ya, antara kebenaran pengetahuan dan kebenaran pengetahuan ilmiah? Ya? Langkah mencari kebenaran ini sulit ditiru dan diuji ketepatannya. Ya. Itu tadi yang kebenaran pengetahuan. Ya. Jadi authoritarian, mistik, logika, ya, logika rasional itu langkah-langkahnya untuk mencari kebenaran itu sulit ditiru dan juga sulit untuk diuji ketepatannya. Karena tadi hanya sekedar pernyataan seseorang, ya, pernyataan paranormal. Bagaimana kita mau menirunya? Ya? Karena kalau kita kan bukan mengikut sebagai paranormal juga, ya. Kita bukan sebagai tokoh masyarakat. Lalu kita ngujinya seperti apa? Apa yang diucapkan seorang paranormal, diucapkan seorang tokoh politik, itu akan kesulitan. Ya, ini cukup hanya sekedar sebagai kebenaran pengetahuan saja. Tapi untuk kebenaran pengetahuan ilmiah, ini langkah mencari kebenarannya dapat ditiru dan dapat diuji ketepatannya. Nah, ini ya langkah mencari kebenaran inilah yang kita lakukan secara dengan menggunakan penelitian. Ya kan? Jadi misalnya kita melihat bahwa ini sebuah kebenaran ilmiah apa betul ya. Maka bisa kita ulang, kita tiru lagi ya. Sebuah penelitian di suatu wilayah tertentu ya yang ada sebuah pernyataan, oh ini bahwa faktor X adalah mempengaruhi perubahan masyarakatnya semacam itu. Nah, kita uji apakah benar faktor X itu merubah pengetahuan masyarakatnya di tempat lain. Berarti ini dapat ditiru. Kemudian dapat diuji ketepatannya. Ini makanya penelitian ya itu akan terkait dengan kebenaran pengetahuan ilmiah. Sekarang kita lihat ya pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu semacam apa? Jadi memang pengetahuan ilmiah ini diperoleh melalui proses penelitian. Nah, sekarang kita lihat cara-cara ya, untuk suatu hal disebut sebagai cara ilmiah.
Nah, pertama harus punya landasan filsafat. Ya, jadi cara ilmiah yang pertama adalah punya landasan filosofi. Yang kedua, punya aras kiblat berpikir ilmiah. Ya, jadi level berpikir ilmiah itu level yang mana? Yang ketiga, punya hampiran ilmiah, pendekatan ilmiah. Pendekatan apa yang digunakan? Berikutnya punya nilai-nilai ilmiah. Nah, nilai-nilai ilmiah ini sebagai etika ya, dalam proses mencari pengetahuan ilmiah. Berikutnya adalah bahasa keilmuan. Bahasa keilmuan ini penting ya. Ini nanti antara orang awam ya, dan seorang ilmuwan ini akan bisa kita lihat dari bahasanya. Ya, kadang bahasa itu multi tafsir ya, kadang multi beragam juga ya. Tapi keragaman ini bisa dibedakan antara mana yang menggunakan bahasa keilmuan dan mana yang menggunakan bahasa umum. Nah, ini nanti harus bisa dibedakan. Mari kita lihat satu persatu. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ya, terkait dengan cara ilmiah. Ya. Jadi dari beberapa cara ilmiah tadi, ya, ini akan saya sampaikan secara singkat saja. Ya. Yang penting Anda bisa memiliki gambaran cara ilmiah itu seperti apa. Ya, yang pertama, adanya landasan filsafat. Landasan filsafat ini menjadi pangkal ya, ujung tolaknya ya. Cara ilmiah itu dilakukan. Dalam landasan filsafat kita mengenal adanya ontologis ya, kemudian epistemologis ya, dan aksiologis ya. Apa itu ontologis ya? Ontologis adalah objek yang dipelajari. Apa yang dipelajari ya? Kalau di dalam ilmu geografi ya, kita melihat dari definisi ya. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena geosfer. Ya, fenomena geosfer ini adalah ontologisnya ilmu geografi. Jadi apa yang dipelajari? Yang kedua, epistemologis. Bagaimana cara mempelajarinya? Bagaimana cara mempelajari ilmu tersebut? Jadi kalau tadi yang definisi geografi tadi ya, ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena geosfer dalam konteks ruang dengan pendekatan keruangan, ekologikal, dan kompleks wilayah. Nah, konteks ruang dan pendekatan itu adalah epistemologis. Jadi mempelajari fenomena geosfer tadi itu adalah dalam konteks ruang. Ilmu-ilmu yang lain juga mempelajari fenomena geosfer ya, tetapi konteksnya bukan konteks ruang. Kalau geografis adalah dalam konteks ruang. Kemudian pendekatan yang digunakan apa? Nah, pendekatannya dengan keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Ilmu lain tidak menggunakan pendekatan itu. Nah, jadi epistemologis geografis adalah konteks ruang dengan pendekatan keruangan, ekologikal, dan kompleks wilayah. Kalau aksiologis, apa manfaat mempelajarinya? Nah, ini kalau kita bicara manfaat mempelajari geografi apa? Ya, tentu penataan wilayah di permukaan bumi. Sehingga kalau definisi geografisnya tadi komplit ya, ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena geosfer dalam konteks ruang dengan pendekatan keruangan, ekologikal, dan kompleks wilayah untuk kehidupan berkelanjutan. Di kehidupan berkelanjutan tadi adalah aksiologisnya, manfaat mempelajarinya itu apa. Jadi cara menjalankan kehidupan berkelanjutan adalah dengan penataan ruang, ya, penataan wilayah tempat tinggal manusia tadi. Nah ini ya, ini landasan filsafat ya. Jadi semua ilmu harus punya landasan filsafat yang meliputi ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Kemudian yang kedua, ya, cara ilmiah yang kedua adalah aras kiblat berpikir. Ya, berpikir ilmiah itu aras levelnya di mana? Ada dua ya. Apakah abstrak? Ya. Ini abstrak tadi menggunakan logika, menggunakan nalar, ya, menggunakan rasio kita, ya. Ataukah yang empirik? Ya. Kalau empirik dengan melihat fenomena langsung, ya, amatan, peristiwa. Ya. Ya. Kalau yang abstrak tadi ya tentu menggunakan teori-teori yang ada. Ya. Jadi kalau kita lihat kan perkembangan keilmuan yang dulu ya, yang dulu kita
apa tadi saya sampaikan ya, tentang tesis ya, sintesis ya, kemudian antitesis ya. Itu kan menunjukkan bahwa untuk mensintesis ya, tesis ya, itu dia perlu melakukan penalaran dulu ya. Jadi dia membaca referensi dan sebagainya ya. Membaca jurnal-jurnal ilmiah, membaca hasil-hasil penelitian. Ya, ini secara abstrak kita mengembangkan penalarannya. Kemudian sintesisnya itu melakukan proses penelitian. Itu dengan melakukan pengamatan peristiwanya ya, melakukan penelitian objeknya dan sebagainya. Jadi dua hal yang berbeda ya. Tetapi ya, setiap penelitian sebaiknya adalah saling terkait, saling menyambung. Namun demikian ada juga ya penelitian yang hanya yang tidak harus dua-dua dilakukan salah satunya saja. Ya, tapi dia memang dari abstraksi kemudian ke empiriknya itu dilakukan bersamaan, saling bersambungan. Itu harus penelitian berpikir ilmiah. Ya, tanpa adanya proses penalaran, ya, kerja otak dan kemudian kerja fisik, ya, pengamatan peristiwa, ini saya rasa secara ilmiahnya tidak akan terpenuhi. Berikutnya adalah hampiran ilmiah. Hampiran ilmiah atau pendekatan ilmiah. Ini ada dua. Ya. Yang pertama adalah induktif, ya. Yang kedua adalah deduktif. Induktif itu apa? Ya, paling mudah adalah ini bergerak dari ranah empirik, ya. Dari ranah empirik menuju ke ranah abstrak. Ranah empirik semacam apa ya? Jadi peristiwa, fenomena, kejadian, ya. Ini disusun, ya, diamati, ya, kemudian digunakan untuk menyusun sebuah konsep, menyusun sebuah teori. Jadi dari pengamatan di lapangan, dari lapangan dulu, kemudian dirumuskan ke dalam sebuah teori atau konsepnya. Itu cara induktif. Ya. Kemudian yang kedua adalah deduktif. Ini sebaliknya. Deduktif adalah sebaliknya dari induktif. Dari abstrak dulu, dari teori-teori dulu, dari membaca referensi, membaca jurnal dan sebagainya, kemudian digunakan untuk melihat empiriknya seperti apa. Empiriknya seperti apa, peristiwanya seperti apa, realnya seperti apa. Jadi ini kegiatannya adalah mengukur teori, ya, mengukur konsep untuk dilihat pada fenomenanya seperti apa, peristiwanya seperti apa. Ya, misalnya kejadian longsor. Secara teoritis longsor itu penyebabnya apa? Nah, ada kemiringan lereng, ya. Terus kemudian ada kandungan air dalam tanah, ya. Terus kemudian ada lapukan batuan. Ini teori. Nah, teori ini kemudian digunakan untuk mengukur di suatu tempat, ya. Di lokasi A. Ya. Lokasi A ini bagaimana keadaan lerengnya, ya. Bagaimana keadaan air dalam tanahnya, bagaimana pelapukan batuannya. Jadi ini bergerak dari arah abstrak menuju ke arah empirik. Nah ini penting ya, nanti akan menyangkut paradigma. Ya. Jadi kalau Anda mengenal ya selama ini apa itu penelitian kualitatif, ya, apa itu penelitian kuantitatif, ya salah satunya yang menentukan tuh ini induktif atau deduktif. Ya. Ini nanti yang berikutnya akan saya sampaikan itu. Berikutnya yang keempat ya, cara ilmiah ya, adalah nilai ilmiah. Nah, nilai ilmiah ini mungkin tidak akan saya bahas secara mendetail ya, hanya secara umum saja ya. Pertama adalah netralitas emosional. Jadi keberpihakan ya, peneliti ini tentunya bukan pada subjektivitasnya, tetapi harus objektif ya. Netral. Ya, tidak terpengaruh, tapi memang faktanya semacam ini. Jangan sebuah faktanya seperti A tapi dilaporkan ya B. Ya. Ini karena tidak netral, karena emosional, ya. Karena kepentingan tertentu. Ini tidak boleh bagi seorang ilmuwan semacam itu. Kemudian universalisme. Ya.
Ya, cara apa kebenaran ilmiah itu sebenarnya universal. Orang bisa mengetahui kok mana baik, mana benar. Ya. Secara hati nurani, orang bisa memahami itu. Ya. Bisa meraba itu, ini sebenarnya hal yang salah. Ya. Ini universal. Kemudian terbuka. Ya. Artinya sebuah karya penelitian ya, itu bisa diuji lagi oleh orang lain. Ya. Tadi yang saya sampaikan sebagai tesis, sintesis, antitesis. Tesis itu sangat terbuka untuk diuji oleh orang lain. Ya, perkembangan ilmu itu akan seperti itu karena ada sebuah tesis kemudian diuji oleh orang lain lagi, memunculkan antitesis. Antitesis tadi sebagai tesis muncul diuji lagi oleh orang lainnya, oleh peneliti lainnya. Ini akan terus berkembang. Baik itu peneliti lain atau peneliti yang bersangkutan ya, dia yang menguji ya. Jadi sebuah penelitian di tahun pertama, kemudian di tahun kedua diuji lagi oleh peneliti yang bersangkutan tadi, bisa jadi akan menghasilkan sebuah sintesis baru juga ini. Itu terbuka. Ya. Jadi tidak boleh menyatakan, oh ini penelitian saya sudah, ini paling bagus ini. Sudah nggak boleh diuji lagi. Tidak semacam itu. Ya. Nilai ilmiah, semua penelitian boleh terbuka. Ya. Kemudian kebebasan ilmiah. Nah, kebebasan ilmiah ini kebebasan terkait dengan cara-cara ilmiah. Proses yang kita lakukan tadi, proses ilmiah itu adalah berdasarkan pada kebebasan kita. Tapi tentu sebuah kebebasan itu jangan disalahgunakan. Ya, namanya kebebasan itu ya sebuah tanggung jawab, ya. Sebuah amanah yang besar. Sehingga kebebasan ilmiah ini melekat pada para penelitinya, para pengembangnya. Ya. Ya. Tapi para pengembang harus punya tanggung jawab, ya. Tanggung jawab moral, ya. Kejujuran. Ini sangat penting. Ini nilai-nilai ilmiah ya, yang tentunya harus betul-betul dipegang ya, oleh mereka yang berkecimpung di dalam pekerjaan penelitian. Berikutnya yang terakhir adalah bahasa keilmuan. Nah, ini bahasa keilmuan ini juga sangat mendasar ya, karena sering sekali terjadi perselisihan ya, terkait dengan sebuah kata, ya, terkait dengan sebuah kalimat. Ya. Perselisihan antara mereka yang memahami keilmuan yang bersangkutan ya, dengan mereka yang tidak memahami. Ya. Nanti akan kita lihat ya banyak kata yang tidak tepat misalnya. Gitu. Jadi misalnya kata-kata dataran tinggi. Ya. Dataran tinggi itu sebenarnya kalau secara bahasa keilmuan ya, itu adalah terjemahan dari Plato. Nah, Plato itu seperti apa? Ya, jadi dia proses pengangkatan. Ya. Jadi kalau Anda di bagian atas gunung api, di sekitar puncak, di lereng atasnya, itu sebenarnya bukan dataran tinggi. Karena itu proses vulkanisme di situ. Ya. Karena kalau Plato tadi kan proses pengangkatan berarti dia ada struktural, ya, perbukitan struktural. Nah, ini kadang terjadi perselisihan. Ya. Nah, kalau di atas wilayah apa tadi ya, sekitar puncak gunung, lereng atas gunung api ya, itu sebenarnya lahan atas atau upland ya, atau lahan tinggi, highland gitu ya. Jadi bukan dataran tinggi. Ya, itu kadang satu kata saja yang menjadikan ya, ada perbedaan dalam bahasa keilmuan. Nah, bahasa keilmuan ini bisa kita lihat dari beberapa hal ya. Ini ada konsep ya, kemudian ada dalil, ya, ada teori dan paradigma. Konsep itu apa? Nah, konsep adalah simbol dari sebuah fenomena. Ya, jadi kalau misalnya Anda fenomenanya apa ya? Fenomena itu bisa berupa benda ya, kata benda ya, ataupun peristiwa ya. Misalnya kursi ya, kursi. Kursi itu kata-kata kursi itu adalah simbol ya, dari apa? Bentuk datar ya, kemudian mempunyai kaki ya, kakinya kalau nggak 3 ya 4 atau lebih ya, yang difungsikan untuk duduk ya. Jadi benda ya, barang yang datar ya, kemudian ada kakinya ya, terus kemudian difungsikan untuk duduk manusia, itu disebut itu wujud dari kursi tadi ya. Jadi simbol fenomena ya. Kata kursi adalah simbol fenomena dari benda tadi gitu ya, yang saya sebutkan tadi ini.
Ini disebut sebagai konsep. Kemudian dalil, pernyataan sifat konsep, sifat fenomena ya, pernyataan sifat fenomena. Jadi yang saya sebutkan tadi ya, benda datar mempunyai kaki minimal 3 ya. Kalau 2 kayaknya sulit ya untuk kursi duduk ini. Terus kemudian fungsinya adalah untuk duduk orang ya. Nah, itu pernyataan itu adalah dalil. Dalil. Dan teorinya. Teori adalah sistem dari dalil-dalil. Jadi dalil tadi pernyataan saya tentang saya mengidentifikasikan fenomena kursi tadi ya. Itu sistemnya apa? Nah, jadi ini fungsi ada keterkaitan ya, bahwa ini adalah untuk duduk, nanti untuk di ruangan tamu ya, untuk di ruangan makan ya, nanti jadi beda-beda. Ada kursi makan, ada kursi tamu ya, bermacam-macam, ada kursi taman gitu ya. Ini menyangkut sistem dalil-dalil. Sistem dalil itu cukup luas sekali. Ini disebut sebagai teori-teori. Ya, berikutnya adalah paradigma. Seperangkat asumsi yang disepakati menjadi gagasan ilmiah. Ini paradigma ini kalau secara sederhana ini adalah kesepahaman saja ya. Kesepahaman para ahli yang menekuni hal itu. Misalnya tadi ya, kata-kata meja misalnya. Kalau kita meja tadi, semua orang pasti akan tahu ya. Ya, secara umum orang akan tahu ya, dia mempunyai kaki dan fungsi itu meletakkan barang-barang ya, di keperluan manusia. Tetapi kemudian di bentuk lahan ada kars meja. Ya. Ini yang memahami ini adalah orang-orang ahli bentuk lahan, ahli geologi, ahli geografi. Lalu kars meja itu apa? Ada kata-kata yang sama, meja di sini. Yang satunya kars meja, satunya kata meja biasa. Nah, yang memahami kars meja, yaitu adalah orang-orang tadi yang sepaham dalam paradigma geologi, geografi, ya, ilmu kebumian. Ya. Tapi kalau orang yang tidak paham dengan fenomena geografi, ya, geologi, ya, tentu dia akan bertanya-tanya. Gitu. Apa itu kars meja itu? Meja itu tempat untuk menaruh barang kok, kemudian ada karsnya. Tentu ini akan terjadi pertentangan ketika orang yang awam geologi, ya, awam terkait geografi dan sebagainya, ketika mendengar kata-kata itu. Nah, ini yang kadang terjadi paradigma ya, perbedaan paradigma, ya, selisih paham ya, ini di sini. Sehingga kita tadi ya di awal ya, tadi kan bagaimana proses otak itu ya, ketika menerima informasi, dia harus mendefinisikan dan dia harus melihat konteksnya. Nah, ini yang penting di sini ya. Bahwa bahasa keilmuan itu definisinya apa dulu. Ya, macam-macam definisi ya. Ketika Anda bicara kursi dalam definisi apa? Dalam konteks apa ya? Bicara kars meja ini ya, definisinya kars meja seperti apa dulu? Apakah definisinya seperti meja orang awam yang memahami, ataukah kars meja dalam para ahli geologi, para ahli geografi tentang bentuk lahan kars ini? Ya kan? Nah, konteksnya apa dulu juga yang harus dipahami juga. Itu jadi tidak asal cepat mengambil kesimpulan ya tadi ya, yang kerja otak yang di awal tadi ya. Tapi kemudian otak harus bekerja untuk mendefinisi dan melihat konteksnya. Nah, ini yang menjadi penting ya di dalam bahasa keilmuan. Bahasa keilmuan ini kadang antara yang menggunakan bahasa keilmuan dan tidak menggunakan bahasa keilmuan bisa jadi akan terjadi perselisihan ya, dalam melihat sebuah objek, ya, fenomena, ya, kajian. Ya. Jadi ketika ya, orang peneliti ingin melakukan proses sintesis dari sebuah tesis, ya, tentunya dia harus memahami bahasa keilmuan dulu. Ya, jadi dalam konteks multidisiplin misalnya, ya, seorang sejarah misalnya sejarawan ya ingin melihat sebuah fenomena alam dalam sudut pandang geografi, ya, tentunya dia harus lihat dulu definisinya apa dulu. Ya, paradigma orang geografi melihat itu seperti apa dulu. Ya. Ya,
konteks dalam orang geografi itu semacam apa dulu. Ya, itu harus paham dulu. Ya. Tidak asal kemudian langsung ini kok semacam ini, kok semacam ini. Karena memang paradigmanya berbeda. Ya, paradigmanya berbeda sehingga tidak multidisiplin itu ya perlu memahami paradigmanya orang lain secara benar, secara baik gitu ya. Kalau pemahamannya tidak benar, tidak baik ya tentu akan terbantahkan juga. Tapi kalau paradigmanya sudah memahami dengan baik, dengan benar ya itu bisa menjadi kolaborasi sintesis keilmuan tadi. Nah itu menjadi penting di bahasa keilmuan menjadi sangat penting ya di dalam cara ilmiah. Ini adalah contoh bahasa keilmuan. Contohnya seperti ini ya. Tadi kita bicara konsep ya. Konsep itu adalah simbol dari sebuah fenomena ya. Jadi fenomena itu bisa berwujud peristiwa, benda. Ya. Konsep tentang longsor, cara longsor. Longsor merupakan gerakan massa tanah ya, akibat ketidakstabilan lereng. Jadi ada massa tanah atau massa batuan ya, yang bergerak. Gerakannya akibat ketidakstabilan lereng. Nah, ini simbol dari longsor. Simbol dari longsor. Ya, dalam konsepnya seperti itu ya. Konsep longsor itu disimbolkan ya. Kejadian longsor itu disimbolkan dengan seperti ini. Nah, kemudian yang kedua dalil. Ya. Dalil pernyataan dari sifat-sifat dari fenomena tadi itu dinyatakan, didetailkan. Nah, ini bisa muncul dalil 1, dalil 2, dalil 3. Dalil 1 menyatakan bahwa massa tanah tadi itu jenuh air, sehingga menimbulkan ketidakstabilan lereng. Dalil kedua menyatakan bahwa massa tadi terletak pada lereng yang curam. Jadi lereng yang curam tadi, material tadi terletak di situ. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kejadian itu dipicu oleh adanya curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi. Nah, inilah yang kemudian ada 3 dalil ya yang mencirikan ya bahwa longsor itu ada ciri-cirinya semacam ini, ditentukan oleh ini. Nah, kemudian berikutnya menghasilkan teori. Ya. Teori tadi kan sebuah sistem ya, sistem dari dalil-dalil ya. Maka muncul kata-kata longsor lahan terjadi ya, akibat ketidakstabilan lereng yang jenuh air ya, sebagai respon dari curah hujan yang tinggi. Ya. Jadi ketidakstabilan lereng yang jenuh air karena ya. Nah, kenapa ketidakstabilan tadi? Ya, karena posisinya ada di lereng yang curam tadi. Nah, karena curah hujan yang tinggi. Ini teori, ya, sistem dari dalil. Kemudian yang terakhir adalah paradigma. Ya. Nah, paradigma secara umum bahwa para ahli ya, tentang longsor sepaham bahwa longsor itu disebabkan oleh lereng yang jenuh air. Nah, itu paradigmanya. Ya. Jadi kejadian longsor ya, pasti disebabkan oleh lereng yang jenuh air. Nah, ini contoh bahasa keilmuan ya. Atau bahasa keilmuan yang lengkap. Ya. Ini tugas pertama buat Anda ya. Silahkan Anda cari ya, tiga kata ini ya di internet ya. Silahkan nanti Anda ikuti saja perintah-perintah yang ada di bawahnya ya. Silahkan nanti Anda dalam minggu ini Anda berkonsultasi dengan saya melalui WA ya. Mungkin ada kendala-kendala apa terkait dengan tugas ini ya. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.